KPK tahan tersangka kasus APD Kemenkes yang rugikan negara miliaran rupiah. KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri, APD, di Kementerian Kesehatan, Kemenkes, tahun 2020. 1 orang tersangka hari ini kembali ditahan. Sosok tersangka yang ditahan hari ini diketahui bernama Ahmad Taufik selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri. KPK sebelumnya telah menahan 2 tersangka lainnya, yaitu Budi Silvana sebagai pejabat pembuat komitmen PPK pada Pusat Krisis Kemenkes serta Satrio Wibowo selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka AT untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 1 sampai 20 November 2024, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat 1 November 2024. Kasus ini bermula saat PT Permana Putra Mandiri ditunjuk sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun sejak Maret 2020. Di periode Maret 2020, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes lalu membeli 10.000 pieces dari PT Permana Putra seharga Rp379.500 per set. Pesanan 10.000 APD itu lalu didistribusikan ke 10 provinsi. Namun proses ini tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung dan surat pemesanan. Gufron mengatakan, pada 23 Maret 2020, PT Permana Putra Mandiri dan PT Energi Kita Indonesia menandatangani kontrak kerjasama distribusi APD. Kerjasama itu menyepakati margin 18,5% diberikan kepada PT Permana Putra Mandiri. Sehari berselang, Hermansyah selaku kuasa pengguna anggaran BNPB melakukan negosiasi harga APD dengan tersangka Satrio Wibowo. Negosiasi itu berkaitan dengan permintaan menurunkan harga dari $60 menjadi $50. Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD dengan merek yang sama, yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar Rp370.000. Dalam rapat juga disimpulkan PT PPM akan menagih pembayaran atas 170.000 set APD yang didistribusikan TNI dengan harga $50 Amerika per set sekitar Rp700.000, jelas Gufron. Gufron membeberkan sejumlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka. Dia menyebutkan PT Energi Kita Indonesia dan PT YS terlibat pengadaan rantai pengadaan APD tanpa memiliki izin. Kerja sama antara PT PPM, PT EKI, PT YS, dan para produsen APD merupakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berlawanan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana pengusaha dilarang secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran sehingga terbentuk monopoli, beber Gufron. Selain itu, dia menyebutkan PT Energi Kita Indonesia dan PT Permana Putra Mandiri tidak menyerahkan bukti pendukung kewajaran harga kepada PPK sehingga melanggar prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam penanganan keadaan yang mengedepankan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. PT EKI ditetapkan sebagai penyedia APD, padahal tidak mempunyai pengalaman untuk mengadakan APD sebelumnya, ujar Gufron. KPK menyatakan dari rangkaian perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Atas pengadaan tersebut, audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 319 miliar rupiah. Tersangka Ahmad Taufik kini telah ditahan di rutan KPK. Dia dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini ada hubungannya dengan wabah COVID-19 tahun kemarin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.